Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Kembali lagi teman-teman, gue nggak bakal bahas IHSG lagi karena IHSG udah dibahas di video sebelum yang ini. Jadi teman-teman tinggal cek aja, langsung aja kita mau bahas saham yang akan kita bahas nih. Ada beberapa saham. Yang pertama adalah DRMA atau Dharma Polymetal, yang dimana DRMA ini naik 5% di hari Jumat kemarin. Lalu juga di hari Kamisnya itu naik 11%. Bagi teman-teman ya nanya boleh beli gak, sekarang udah bukan saatnya buat beli DRMA dulu karena harganya lagi naik terlalu tinggi. Jadi ingat ya, tunggu dia ada pullback sedikit ya. Jadi kalau misalkan gue selalu bilang ke teman-teman ya, gue bilang jangan langsung masuk atau loncat ya, atau naik kereta yang lagi jalan, tapi tunggu dia transit. Begitu juga dengan busway dan angkot. Tunggu angkot itu berhenti dulu ke pinggir baru kita naik. Jangan dia lagi kencang-kencang kita naik, itu berbahaya, resikonya tinggi sekali ya. Nah terus jadinya kapan boleh beli DRMA? DRMA bagus gak? Kalau dari technical jelas kelihatan banget DRMA Dharma ya, gue ngomongnya Dharma ini bagus. Waktu itu kita juga sempat udah beli Dharma ya, waktu dia dari sini nih bikin ascending triangle TP ya di Fibonacci sini 1150, terus dia pullback, terus dia breakout lagi. Kita juga udah sempat lagi ya waktu itu di sini, cuman nggak dapat sampai berapa persen, cuman lumayan lah 6% tuh 7% karena ada di sini kena TSL karena dia turun ketarik begini. Jadi gue amanin profit dengan TSL. Nah hari ini dia kemarin Jumat itu breakout nih 5% ya, dengan volume yang lumayan lah ya, lebih besar. Foreign juga akumulasi sampai 10 miliar. MACD-nya masih really good, gue suka banget nih dengan MACD-nya, dan stokastik masih golden cross walaupun berada di area jenuh beli. Oke, jadi teman-teman kita ngelihat nih si DRMA ini, kita lihat ya, kita boleh belinya kapan? Jawaban gue adalah tunggu dia pullback dikit ke 1380, karena dia kalau misalkan dari teori Fibonacci waktu itu kita analisa dari sini, ini tuh udah mau capai targetnya di 1500. Jadi kalau misalnya kita beli sekarang, upside itu cuma 50 poin aja, 50 perak. Jadi ya kurang worth it kalau kita beli sekarang ya, seperti itu. Nah, tapi kalau ngomongin bagus, ini masih bagus banget lah, masih bagus banget kok. Cuman kita tunggu dia pullback lagi. Kalau misalnya gue tarik ke sini ya, karena kan udah naik ya, pakai Fibonacci di sini. Nah, ini kan dia masih strong, turun aja belum sampai 61,8 dia udah nge-break lagi. Ini kan masih strong banget namanya. Kalau kita tarik nih sampai di sini kan dia udah bikin higher high ini. Nah, waktu dia nge-break, dia pullback ke sini. Ini lagi, tapi kalau misalkan ini ya target dia ke 1500 dulu. Kalau 1500 break dia bisa ke 1670. Tapi biasanya dia pergerakannya itu akan pullback lagi ke area MA20. Contoh kayak sini, terbang tinggi tak 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 turun ke MA20. Terbang tinggi tak 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 turun ke MA20. Ya, pas di sini nih enak, konsolidasi nge-breakout beli. Konsolidasi ke MA20 breakout beli. Kalau kayak gini kan udah jauh nih range-nya ke MA20 di 1160. Jadi tunggu dia agak pullback. Sabar, orang sabar profitnya lebar. Profitnya lebar, oke? Jadi ini untuk DRMA. Nah, teman-teman, bagikan pendapat kalian juga. Nah, lanjut ke saham ULTJ. Nah, si ULTJ ini ngumumin ya, ada berita tentang rapat pemegang saham luar biasa lah ya. Hari ini dia naik 5%. ULTJ ini kan udah jadi incaran juga nih waktu dia di sini konsolidasi di sini. Cuman waktu itu gue cuma dapat 3% karena dia ketarik begini shooting star. Jadi tapi ULTJ ini really good karena dari technical, dari moving average ini udah bagus banget, udah uptrend. Ya udah uptrend, lalu dari MACD juga udah uptrend, udah di area plus semua, histogram plus, line plus, semuanya plus ya. Foreign masih distribusi kecil 480 juta. Tapi kemarin breakoutnya itu dengan volume yang cukup gede nih, volumenya gede-gede, dan hari ini juga volumenya cukup gede dari rata-rata 20 hari terakhir. Jadi untuk ULTJ ini bagus ya. Kalau misalkan kita ngeliat nih teman-teman dari beritanya si ULTJ itu, kita lihat ya ULTJ itu dia tuh pemanggilan hari ini ada report ya, ada mau rapat umum pemegang sahamnya di tanggal 19 Juni. 19 Juni itu artinya hari apa tuh? Hari Senin ya, hari Senin jam 10 pagi. Tinggal tunggu aja apakah yang terjadi setelah rapat ini, pembagian dividen atau apa.
Jadi ya kita tinggal tunggu aja. Yang gua nggak demen adalah WLTJ tadi beatnya walaupun volumenya gede naiknya tinggi, beatnya nggak rapi nih, kayak 1835 nya itu cuma 7 lot, ini 1 lot. Aduh. Dan ini tuh ringkih banget. Jadi teman-teman jangan FOMO ya. WLTJ walaupun naik begini, teman-teman jangan FOMO. Mendingan tunggu dulu lagi. Ya kalau menurut gue sih area best price itu di area yang di gua kotakin ini nih. Ya di area 1700 sampai ke 1650 itu area best price kalau emang mau koleksi WLTJ. Karena ini ringkih banget tuh. Bidnya aja cuma 13.000 sekian lot, sedangkan overnya itu 61. Oke. Yang paling gedenya itu ditembokin di 1850 10.000 lot. Nah, jadi jangan terlalu FOMO gimana. Ya kita tinggal tunggu Senin gimana. Terus dia pullback ke sini lebih good sih. Nah ini menurut gue ya untuk WLTJ. Kalau MACD itu good. Stokastik emang udah berada di area jenuh beli, harusnya turun dulu. Harusnya. Tapi kan kita nggak bisa ngikutin, nggak bisa ngeliat nebak market gitu. Nah itu untuk WLTJ. Nah lanjut ke saham berikutnya. Tadi teman-teman kayaknya udah kelihatan dikit. Ya auto. Gue mau bahas auto. Auto ini kan kemarin kenaikan dia itu di bulan Mei meloncer gitu karena laporan keuangan ya. Karena laporan keuangan kinerjanya naik 27%. Untuk auto sendiri waktu itu kita udah pernah beli ya teman-teman, kalau yang ngikutin udah TP juga 11%. Gue TP sih 11%. Karena dia bikin dia break kena resist, dia bikin ini ya ngebreak sini. Waktu itu kita beli di sini ya harganya di 2180 udah TP. Ya. Sebetulnya sih TP ya kurang lebih 11% karena gue pakai yang namanya update terus, akhirnya kena kejual di sini 2400-an gitu. Nah, hari ini ngebreak lagi, jadi kan mantep nih ya, targetnya udah kecapai. Target pattern dia di sini. Ini kan jarak dari resist ke support. Pas ngebreak udah kecapai nih. Ya udah kecapai, di break lagi. Breaknya gimana? Volume gede. Demen. Ya, MACD-nya masih bagus banget, golden cross di area plusnya kuat banget, cuman stokastiknya berada di area jenuh beli. Cuman ini masih really good ya. Cuman kalau misalnya teman-teman mau beli si auto lagi ya kembali lagi tunggu dia rada pullback dikit lah ya, karena ini kenaikannya tinggi banget nih. Kemarin sebetulnya peluang nih kalau misalkan mau beli itu peluang ya. Hari ini akumulasi foreign akumulasi juga 4,3 miliar. Jadi kalau mau beli auto mungkin bisa tunggu dia pullback ke 2450 lagi. Atau ya kalau emang dikasih ya tunggu dia turun ke area sini nih. Kalau emang dikasih ya. Tapi bukan langsung tangkap pisau jatuh ya, tapi tunggu dia pas di sini ada rejection enggak. Jadi maksudnya begini nih. Pas dia turun ada naik dikit nih, ya boleh nih. Naik nih 3% dari sini ya boleh, targetnya lagi ke 2450. Tapi ini auto keren ya. Dia strong banget. Kalau misalkan emang besok dia ada pullback dikit ya, pokoknya kalau ada konsolidasi dikit gue demen banget untuk sama auto. Nah menurut kalian gimana untuk saham auto? Nah lanjut lagi ke satu lagi si ESA. ESA ini saham yang downtrend. Kemarin kita tes di sini apakah dia valid break, ternyata Fibonacci kejebol, jadi kita nggak pernah beli ESA selama dari Desember 2022 tuh. Waktu dia begitu nggak pernah dibeli. Nah sekarang itu dia muncul namanya pattern reversal. Ya boleh dikatakan inverted head and shoulders boleh. Nah ini patternnya nih. Kalau misalkan kita ngelihat targetnya ya dari bottom sini ke neckline, kita tarik itu targetnya di 790. Gue garisin 790. Ini juga di support dia yang di sini, teman-teman bisa ketemu banget ya. Nih. Oke, gua tarikin begini deh. Ya. Jadi resist itu bukan cuma harga di 790, tapi itu adalah area ya, ini adalah area resist. Ini mana yang dihadang sama dia juga MA 100. MA 50 juga menunggu dia di 685. Dan kenaikan di hari ini menurutku masih ragu-ragu banget ya. Enggak candle ragu-ragu, cuma naik 3% dan volume kecil. Jadi kalau misalnya mau ngeliat ESA apakah dia reversal atau enggak, kita lihat ya, coba ya time frame 1 jam itu emang bener tuh ya, kelihatan tuh. Ini udah tanda-tanda nih mau reversal ya. Kalau dia ngebreak 685 yaitu which is di MA 50 nya di break, targetnya itu bisa ke 790.
Oke. Nah, jadi kayak gini. Cukup gede 15%. Stop lossnya juga emang cukup lebar. Ya, gue biasanya pakai ATR itu 38. Jadi dari support yang sini 650 kurang 38 atau kurang 40, berarti stop lossnya itu 610. Itu dimana 10%, agak lebar. Risk and rewardnya 1:4. Ini kalau dia break 685, jadi nggak bisa pas dan 685 gini. 1:2. MACD bagus, soon akan bagus karena line-nya masih minus. Stokastiknya golden cross, tapi dia tuh lagi di area jenuh beli. Oke, foreign akumulasi cuma 3,5 miliar ya, yang nggak cuman sih, ya lumayan gede juga. Nah, oke teman-teman, sekian pandangan gua untuk keempat saham ini. Semoga pandangan gue ini bisa membantu kalian, mencerahkan kalian untuk mengambil keputusan nanti mau beli atau enggak. Jadi terima kasih teman-teman, mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan boleh dibagikan ke rekan-rekan yang lain. Oke, see you in the next video, bye bye.